karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 dimensi penting dari Natal bila kita merenunginya dari teks kita hari ini. Dimensi yang pertama adalah waktu, yang tidak sekedar menunjukkan kepada hari, tidak sekedar menunjukkan kepada jam, atau juga tidak sekedar menunjukkan pada perpindahan waktu, termasuk antara satu tanggal ke tanggal yang lain atau satu tahun ke tahun yang lain. Aspek waktu di dalam berita firman Tuhan hari ini sebagai bagian dari dimensi penting Natal menunjukkan kepada ruang suatu musim tertentu, dan di dalam musim itu ada pelakonnya, sehingga waktu itu bukan sesuatu yang statis, tapi waktu itu adalah sesuatu yang bergerak secara dinamis, berubah, berpindah. Perubahan dan perpindahannya ditentukan oleh peran pelakon di dalam waktu itu. Kita adalah orang-orang yang ditentukan untuk mengambil ruang di dalam atau mengisi ruang waktu itu, karena kita harus melakoni peran kita masing-masing di dalam masa tertentu. Entahkah itu di dalam masa hidup, entahkah itu di dalam masa pengabdian, namun kita ada di dalam musim itu, di dalam waktu itu untuk melakoninya. Sebagaimana Maria dan Yusuf, dalam dimensi waktu itu mereka ditentukan Allah untuk menjadi pelakonnya, sehingga waktu Natal atau peristiwa kelahiran Yesus itu menjadi suatu ruang waktu yang dinamis, karena ada orang-orang yang dikuduskan untuk menjadi pelakon. Bila waktu dan masa itu kita tempatkan di dalam posisi hidup dan tanggung jawab pengabdian kita terhadap bangsa sebagai seorang anggota tentara, Natal juga mengingatkan kepada kita ditentukan Allah, kita dikuduskan Allah melakukan peran di dalam waktu yang dikehendakinya bagi kita, tapi lebih daripada itu di dalam waktu yang dikehendakinya bagi bangsa, bagi masyarakat, bagi negara. Maka sejauh Allah tetap berkehendak bagi keutuhan bangsa dan keutuhan negara, Dia akan tetap menetapkan bagi bangsa dan negara tentara-tentara pilihannya. Itu Natal bagi kita. Aspek kedua dari teks ini adalah tempat. Dan tempat juga tidak menunjukkan kepada suatu space, ruang tertentu, lokasi tertentu saja, di mana kita lahir, di mana kita tinggal, di mana kita hidup, di mana kita bekerja. Tempat adalah titik berangkat untuk kita mengalami transformasi, bergerak, berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Karena itu hidup di suatu tempat adalah juga menunjukkan atau mendorong kita untuk selalu bergerak, selalu berpindah. Orang yang berada di suatu tempat harus mengalami transformasi dirinya. Seperti Majus, mereka datang dari negerinya, berpindah dari negerinya, melakukan perjalanan penting, ziarah iman dari negerinya ke suatu tempat tertentu, karena ada sesuatu yang diyakini mereka. Apa yang diyakini Majus? Kebenaran. Dan kebenaran itu yang meyakinkan kita untuk bergerak berpindah. Dan proses kita bergerak berpindah tidak sekedar memperlihatkan bahwa ada petualangan tertentu yang harus kita jalani, melainkan ada tanggung jawab tertentu yang kita pikul, sebab kesanalah, ke tempat di mana kita pergi itu, kita akan menjumpai kebenaran. Namun kebenaran itu telah kita yakini terlebih dahulu di tempat di mana kita lahir, di tempat di mana kita hidup, di
di mana kita tinggal. Bila tempat itu juga adalah rumah, bila tempat itu juga adalah negeri, pulau-pulau, kampung-kampung kita, sebenarnya sebagai bagian dari kehidupan kita, kita juga telah melakukan persiarahan iman, transformasi iman, karena kita selalu bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa yang mendorong kita melakukannya? Kebenaran. Karena di situ kita berjumpa dengan kebenaran. Dan esensi kebenaran apa? Itu bukan pada sebuah definisi. Esensi kebenaran Natal adalah pada kehidupan. Dan kehidupan dalam kebenaran Natal ada pada subjek, pada person tertentu. Karena itu, bila Natal adalah kelahiran Tuhan, maka esensi kebenaran Natal bagi kita adalah Tuhan itu sendiri. Itu yang membuat kita berani berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebab sebagaimana Tuhan ada dalam hidup kita di sini, di rumah, di pulau, di negeri kita, ke tempat di mana kita diputus, ke tempat kemana kita akan mengabdi, Tuhan pun ada di sini. Pergerakan dan transformasi yang kita alami oleh karena kebenaran itu adalah Tuhan, dan itu yang kita yakini. Aspek ketiga yang penting dari Natal adalah kebatinan Majus. Yang pertama yang menarik dari kebatinan Majus itu adalah kepercayaan awal mereka. Orang-orang Majus mencari tanda bintang itu karena didorong oleh kepercayaan awalnya, bahwa jika bintang itu tampak, maka ada seorang raja yang baru dilahirkan. Kepercayaan awal itu yang membuat langkah apapun yang kita lakukan, kata-kata apapun yang kita keluarkan dan kita ucapkan, kita akan konsisten, kita akan komit kepada langkah, tindakan, dan kata-kata ini. Berpegang kepada kepercayaan awal ibarat kita berpegang kepada janji iman dengan Tuhan. Sehingga bila kita yakin Tuhan memilih kita untuk mengabdi sebagai tentara, dan itu adalah kepercayaan awal, selama-lamanya dalam tanggung jawab ini kita akan kedapatan konsisten, komit pada janji awal, yaitu kepercayaan awal kita. Yang kedua dari kebatinan Majus yang penting ialah bahwa oleh karena kepercayaan awal itu, mereka kedapatan kokoh berpegang kepadanya. Kesetiaan untuk berpegang kepada kepercayaan awal itu tidak membuat mereka bergeming sekalipun sedikit pun, walaupun mereka telah tiba di istana Herodes. Menariknya adalah pertanyaan mereka kepada Herodes, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Dalam hal itu, orang-orang Majus menunjukkan kesetiaannya memegang kepercayaan awal itu. Saya anak tentara, dan saya tahu tentara tetap setia kepada janji awalnya. Aspek ketiga dari kebatinan Majus ialah bahwa pengharapan, insight mereka tentang hidup baru. Dan insight itu yang membuat mereka yakin bahwa apa yang mereka lihat, apa yang mereka ketahui, itu benar. Insight itu juga yang membuat mereka yakin bahwa segala janji Tuhan bagi hidup mereka digenapkannya. Insight itu juga yang membuat sejak awal sebelum mereka berangkat, mereka telah mempersiapkan emas, kemenyan, dan urus sebagai persembahan kepada kebenaran itu. Dan ketika mereka berjumpa dengan bayi yang baru lahir itu, disitulah seluruh insight tentang kehidupan, insight tentang pengharapan terwujud, terbukti bahwa Tuhan sudah menggenapkan janjinya, dan tiap waktu Ia menggenapkan janjinya. Natal adalah bagian dari cara Allah menggenapkan janjinya. Untuk apa? Menghadirkan damai di bumi, menghadirkan damai sejahtera bagi semua umat manusia.
Insight ini yang penting kita pegang. Sebab bila Natal seperti para Majus kemudian memberikan kepada kita tanggung jawab pemutusan, maka kita harus memahami insight itu sebagai tugas penting yang mesti dihadirkan dalam hidup bangsa kepada seluruh masyarakat. Apa yang menjadi bagian pengabdian kita sebagai Tentara Nasional Indonesia kiranya dibangun dari 3 aspek tadi. Sebab dengan begitu kita akan tetap yakin bahwa tiap hari Tuhan menyertai, Tuhan bersama-sama, dan Ia menyatakan dirinya bagi kita. Oleh karena itu kita akan melakukan tanggung jawab kita sebagai bagian dari pemutusan Allah untuk menghadirkan damai di bumi, damai di bangsa Indonesia, damai di hati dan hidup seluruh warga bangsa. Selamat malam, Tuhan memberkati.